Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Masih dalam topik Can Book Make Us Happier, small listeners, bersama dengan motivator rational leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah dan juga Audrey Juwana, yang pagi hari ini juga masih menantikan respon Anda di 0812 11 12 959. Sudah ada beberapa, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita balik lagi gitu ya, bicara tentang tadi Pak Arfan sudah menyampaikan ada 7 manfaat ataupun juga efek yang bisa kita dapatkan dari membaca buku. Dan kebanyakan mungkin menjadi fakta baru juga untuk kita ya, ada menekan stres, terus juga meningkatkan empati, yang mungkin ini akan memicu kebahagiaan kita, atau seperti apa Pak Arfan? Iya Audrey ya, jadi membaca buku itu secara tidak langsung gitu ya, akan membuat kita menjadi lebih bahagia. Gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan, kalau misalnya kita melatih fokus dengan membaca buku itu, melatih fokus dan daya ingat. Otak kita terus bekerja gitu ya. Otak kita neuron-neuronnya selalu terstimulasi gitu. Nah, itu kan akan membuat kita menjadi lebih segar ya kan, akan membuat kita selalu punya perspektif baru. Melihat sesuatu dengan kacamata yang berbeda tadi ya, meningkatkan imajinasi. Ya, kreativitas, menurunkan stres, itu kan membuat ujungnya adalah membuat kita lebih bahagia kan, itu kan, membuat mudah tidur kan lebih bahagia dong. Memperpanjang usia, mudah berempati gitu. Dan yang paling penting sesungguhnya adalah membaca itu membuat kita tahu ide-ide besar gitu. Kita punya kerangka berpikir kalau kita membaca. Dan membantu kita menjawab kehidupan ini gitu, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini gitu. Nah itu beda gitu dengan kalau sekarang kan orang lebih banyak membaca tapi bukan membaca buku kan gitu ya, tapi misalnya membaca sosmed misalnya gitu. Itu kan berbeda ya. Beda itu karena kalau sosmed itu hanya menyajikan potongan-potongan ya, potongan-potongan yang sudah dibuat sedemikian rupa, yang penting orang bisa dapat sesuatu dan mungkin bisa menjawab masalah yang dia hadapi dalam hidupnya gitu. Nah, orang sekarang kan kepinginnya yang cepat-cepat aja ya, yang instan gitu. Nah, pertanyaannya, beda nggak kalau kita menyelesaikan masalah dengan membaca buku atau menyelesaikan masalah dengan membaca sosial media, misalnya ada postingan-postingan di Instagram atau TikTok ya atau Facebook gitu. Jawabannya ya berbeda. Berbeda dalam apanya? Nah, bedanya adalah kalau buku itu memberikan kepada kita kedalaman gitu ya. Kalau sosial media itu memberikan kepada kita kecepatan. Jadi mau yang mana nih? Mau yang atau mau yang cepat gitu. Ya, kalau kebanyakan sih orang maunya kan yang cepat gitu. Yang cepat bisa menyelesaikan masalah karena kita juga tidak punya waktu gitu untuk memikirkan sesuatu gitu. Untuk membaca itu nggak punya waktu. Tapi memang pertanyaan yang harus diajukan kepada diri kita adalah masalah hidupmu itu masalah yang sederhana atau masalah yang kompleks? Itu pertanyaannya, Audrey. Kalau kita tanya sama banyak orang, misalnya kita survei nih, Gen Z misalnya gitu ya, milenial sekarang ini, masalah hidupmu, masalah yang sederhana atau masalah yang kompleks? Kira-kira jawabannya apa tuh, Audrey? Pasti kompleks ya. Kompleks, ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah masalah hidup yang kompleks itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemikiran yang dangkal gitu. Kalau kita hanya membaca potongan-potongan pikiran gitu. Akhirnya kita bisa terjerumus pada pemikiran yang mau serba cepat saja gitu, mau instan, mau cepat gitu, tapi tidak dalam gitu. Nah, itu bahayanya di situ gitu. Jadi ketika kita mengalami masalah, contoh ya, saya ambil contoh aja nih, contoh misalnya pasangan berubah menjadi dingin gitu ya. Gitu ya contoh ya, itu kan banyak tuh. Yang suka kita baca tuh di sosmed. Pasangan berubah menjadi dingin. Wah, kita mengalami masalah itu gimana ya cara kita menyelesaikan masalah ya. Kita lihat deh, cari deh di Instagram, di TikTok dan sebagainya, kemudian ketemu jawabannya. Jawabannya begini,
Kalau dia berubah jadi dingin, berarti dia udah nggak cinta sama kamu. Nah, gitu. Oke. Itu kan jawabannya kan? Iya. Ya, ya karena memang cuman pendek ya. Akhirnya yang kita dapatkan ya seperti itu. Oh, berarti kalau dia udah berubah jadi dingin, berarti dia nggak cinta sama kamu. Nah, itu adalah sesuatu yang cepat, Iya. yang tegas dan emosional. Gitu ya. Itu bedanya kalau kita baca buku, maka kita tidak langsung masuk ke potongan-potongan itu. Maka ketika kita terbiasa membaca buku, maka kita sudah punya structure gitu di dalam kepala kita untuk menangani masalah seperti itu. Pasangan saya kok tiba-tiba berubah jadi dingin. Kemudian kita bertanya, apakah ini sesuatu yang sudah terpola gitu? Apakah ini memang ada fase-fase tertentu gitu? Atau apa yang menyebabkan komunikasi ini berubah? Sejak kapan ini terjadi? Apa yang menjadi ekspektasi dia sebetulnya? Apakah dia punya sesuatu yang belum selesai dengan masa lalunya? Misalnya begitu kan? Iya. Jadi kalau buku itu menghindari, kalau kita terbiasa membaca buku, kita akan punya structure gitu. Punya struktur berpikir yang menghindari kita untuk jump into conclusion yang terlalu cepat gitu. Gitu. Tapi kalau kita senantiasa menyelesaikan masalah dengan membaca potongan-potongan yang ada di sosmed itu, kemungkinannya adalah kita menginginkan solusi yang cepat, solusi yang tegas gitu, tetapi boleh jadi itu bukan masalah yang sesungguhnya yang sedang kita selesaikan gitu. Gitu. Kan seringkali begitu. Kalau pasangan berubah menjadi dingin, kemudian ada potongan kalimat di sosmed, kalau begitu jangan dipertahankan gitu. Know your worth gitu ya, dirimu lebih berharga daripada hubungan itu. Wah, akhirnya kita langsung mengambil tindakan yang mungkin akan kita sesali gitu. Tapi kalau kita terbiasa membaca buku, maka kita punya structure. Oh, ini kenapa nih? Yuk kita cari dulu nih penyebabnya kenapa. Sejak kapan nih dia berubah jadi dingin ini? Kemudian apa kira-kira kemungkinan-kemungkinannya kalau dia berubah jadi dingin ini, kemungkinannya apa? Apakah ini berkaitan dengan saya? Apakah ini berkaitan dengan hubungan kita? Atau mungkin karena dia sedang mengalami sebuah masalah tertentu yang tidak ada kaitan dengan hubungan kita gitu. Nah, jadi itu bedanya gitu. Itu bedanya tuh Audrey gitu. Betul. Dan kayaknya relate juga bersama dengan teman-teman yang mendengarkan kita pagi hari ini. Aku izin baca responnya ya, Pak Arfan ya. Ini dari Pak Andre Hermawan. Kalau menurut saya manfaat buku itu bisa kita dapatkan tergantung buku yang dibaca apa. Karena ada juga buku-buku yang mungkin kurang baik efeknya gitu ya untuk personal, katanya seperti itu. Kalau Pak Alex Andaro mengatakan buku yang memberi wawasan luas dan juga menghibur saya untuk termotivasi membaca itu dari buku sejarah dan buku komik cerita rakyat, legenda, bahkan mitos, katanya. Wow. Dan ada lagi ini dari Pak Pramudia, ini juga sharing ya. Pak Pramudia di Malang, saat ini lagi baca buku Ryan Holiday dengan title Setiap Hari Stoik. Jadi tenang menerima yang tak bisa diubah dan berani mengubah yang gak bisa kita ubah. Efeknya bagus banget nih Pak Arfan. Jadi lebih happy dan gak overthinking. Semoga bermanfaat katanya ya. Terus juga dari Pak Rus di Medan. Apakah membaca buku sama juga efeknya nih Pak Arfan dengan mendengarkan talk show seperti pagi hari ini dalam Smart Happiness? Salam dari Medan. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Pak Arfan, kita jeda dulu. Smart listeners juga yang masih mau sharing seperti Pak Pramudia dan juga Pak Alex mungkin ya buku-buku favorit ataupun yang lately sedang dibaca apa, boleh silakan di-sharingkan di 0812 11 12 959. Kita jeda sesaat. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Wow, ternyata banyak sekali respon Anda pagi hari ini. Itu tadi yang Audrey bacakan baru beberapa dari WA ya. Nanti kita juga bacakan lagi dari YouTube channel kita. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa responi dulu ya Pak Arfan. Beberapa ada yang sharing buku apa yang sedang dibaca. Terus juga tadi tanya juga ya, manfaat baca buku sama nggak sih sama dengar talk show? Ini kan berbeda mediumnya nih, Pak Arfan, silakan.
Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan bagus ini, saya Mhm. juga ingin promo sedikit buku saya. Oke, Life is Beautiful. Life is Beautiful New Edition, sebuah Oke. jendela untuk melihat dunia. Mhm. Ini buku ini new edition ya, buku edisi awalnya itu saya tulis ketika saya masih menjadi milenial. Masih Oke. seumur Audrey gitu lah ya. Yes. Waktu itu baru menikah, punya satu Mhm. orang anak, masih punya banyak sekali masalah finansial dan Mhm. seterusnya gitu. Ya. Jadi buku ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, ya, terutama Gen Z dan generasi milenial yang sedang struggle menghadapi hidupnya, banyak sekali tantangan. Mhm. Jadi mudah-mudahan bisa terbantu dengan cara pandang yang berbeda. Ya. Ya, karena ini sebuah jendela untuk melihat dunia. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang Mhm. kedua, saya juga punya workshop dalam waktu dekat, itu tanggal 6 sampai 7 Mei, Yes. hari Rabu dan Kamis. Kita akan berjumpa di Manhattan Hotel ya, di Jalan Dr. Satrio. Judul workshopnya adalah The 8 Characters of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat. Ya. Ya, 8 karakter pemimpin yang hebat ini akan kita deliver dalam 2 hari, hari Rabu dan Kamis. Jadi selama 16 jam Anda akan bertemu dengan saya. Nah, silakan siapa yang berminat untuk mengikuti workshop ini, boleh mendaftarkan diri Anda di ILM di 0812 123 45 949 0812 123 45 949. Yes. Itu Audrey ya untuk Oke. beberapa informasi dari saya. Nah, Iya. Pak Rusdi tadi menarik ya, Mhm. baca buku dan dengar talk show. Iya. Itu gimana gitu ya, Mhm. perbandingannya gimana? Baca buku itu Anda menjadi istilahnya apa ya, menjadi orang yang aktif gitu kalau Anda baca buku itu. Oke. Kalau talk show ini kan berarti Anda cuma dengerin kan. Kecuali Yes. kalau kita ini dialog, nah itu beda ya. Ya. Kalau talk show ini kan lebih satu arah ya, karena kan saya hanya berbicara dengan Audrey, Mhm. teman-teman hanya mendengarkan gitu. Yes. Nah, sehingga teman-teman lebih pasif gitu kalau mendengarkan talk show ini. Mhm. Yang lebih bagus itu adalah kalau kita diskusi gitu. Ya. Jadi apa namanya? Itulah sebabnya banyak teman-teman yang mengundang saya datang ke perusahaan. Kemarin Mhm. saya baru dari IDX misalnya itu ya. Oke. IDX itu Bursa Efek Indonesia Iya. ya. Saya baru 1 hari penuh tuh kemarin bersama teman-teman change agent Mhm. di IDX. Nah, kita bukan talk show kayak gini, tapi kita ngobrol. Ya. Ngobrol itu betul-betul 2 arah gitu. Dan teman-teman boleh menginterupsi saya kapanpun gitu. Saya kan kalau udah ngomong kadang-kadang lupa berhenti gitu ya. Langsung tunjuk tangan interupsi, kita langsung ngobrol aja, ngobrol secara bebas gitu. Discuss. Mhm. Itu jauh lebih bagus sesungguhnya ketimbang talk show yang satu arah gitu. Mhm. Jadi Anda mempunyai peran yang aktif gitu. Kalau talk show seperti ini, teman-teman yang mendengar itu lebih pasif gitu. Ya. Nah, kalau baca buku, teman-teman aktif. Mhm. Jadi kita tuh baca buku itu beda dengan baca sosmed. Kalau baca sosmed tuh kita pasif. Kenapa? Karena kita cuma disediakan potongan-potongan yang tinggal kita telan gitu. Iya. Istilahnya itu udah dimasakin gitu. Yes. Itu tuh analoginya gitu ya. Analogi kalau baca sosmed itu udah dimasakin. Mhm. Nih sudah dimasakin. Silakan makan. Kita tinggal makan karena udah dalam bentuk yang sangat mudah dicerna gitu. Oke. Ya. Tapi kalau baca buku itu kayak gini Audrey, misalnya ini Audrey pengen makan apa nih? Pengen makan ayam goreng. Oh, ini ada ayamnya. Ini ada bumbu-bumbunya, ini ada sambelnya, apa diracik sendiri gitu. Oke. Jadi penulis buku itu hanya memberikan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini coba kamu racik sendiri menjadi makanan untukmu gitu. Makanan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Kamu racik sendiri. Nah, itu yang namanya baca buku. Berarti kan kita aktif di situ. Iya. Dan ketika kita aktif, itu neuron-neuron dalam otak kita itu bekerja, berinteraksi gitu. Sehingga itu tadi banyak sekali manfaat kan, misalnya daya ingat bertambah, kita jadi lebih fokus, kemudian imajinasi kita berkembang gitu ya, kreativitas kita berkembang, stresnya turun karena kita fokus. Karena kita fokus juga itu akan membuat kita lebih mudah tidur, tidak menghindari resiko terkena Alzheimer. Itu kan semuanya masalah otak gitu. Yeah. Dan kalau kita bicara mengenai happiness itu ada di mana? Happiness itu ada di pikiran kita. Apa beda otak dengan pikiran? Otak itu adalah perangkat kerasnya, sementara pikiran itu adalah softwarenya, perangkat lunaknya gitu. Nah itu kenapa membaca itu sangat relate dengan yang namanya happiness, karena dia berkaitan dengan kegiatan yang ada di pusat kebahagiaan kita, itu di otak ini gitu. Gitu Audrey. Jadi daripada dengerin talk show, lebih bagus Anda baca. Salah satunya baca buku ini. Life is beautiful ya. Itu buah pemikiran dari Pak Arfan Pradiansyah seperti itu. Nah, aku mau bacakan satu respon lagi ya Pak Arfan ya.
Ini rasanya pertanyaan menarik sekali dari Pak Iqbal Dawami sebelum kita simpulkan. Ini teman saya ini, Iqbal Dawudi. Iya. Pantesan. Ini dalam Penulis- sekali Penulis pertanyaannya. yang hebat ini, ya. Yes. Sebagai motivator Pak Arfan, apa makna terdalam dari sebuah buku dalam perjalanan hidup dan karir Pak Arfan? Kemudian ada nggak sih buku yang benar-benar mengubah Pak Arfan memandang hidup dan profesi sebagai motivator? Silakan Pak Arfan. Nanti kita talk show sendiri ya mengenai topik ini, karena ini Oke. banyak sekali yang bisa kita explore gitu Aha, ya. aha. Tapi buku itu memang merupakan harta saya yang paling berharga sih. Ya. Harta saya yang paling berharga itu buku gitu, bukan yang lain-lain gitu. Karena dari buku ini saya nomor satu, saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Ya. Saya kan adalah pembelajar ya. Saya banyak yang sudah saya pelajari, tapi lebih banyak lagi yang belum saya pelajari gitu. Dan saya melihat kehidupan saya ini adalah sebuah perjalanan untuk menjadi diri kita yang sebaik-baiknya. Arfan Pradiansyah versi terbaik gitu. Ya, jadi dalam rangka itu yang bisa membuat saya terus bertumbuh itu adalah buku gitu. Karena buku itu bisa membuat kita berinteraksi dengan banyak pemikir-pemikir dunia yang sekarang ini sudah tidak ada gitu, dan punya buah pikiran yang luar biasa bagi pengembangan diri gitu. Jadi dengan membaca buku itu kita tahu-tahu dapat sesuatu yang nggak didapat oleh banyak orang gitu loh. Ya. Jadi itulah yang membuat saya bisa survive hari ini sebagai motivator. Karena saya banyak baca gitu. Yes. Kalau saya nggak banyak baca itu program saya itu dari itu ke itu aja kan lama-lama. Betul. Apalagi sekarang ya orang udah sumber pengetahuan itu udah banyak sekali kan. Orang lihat sosial media, orang lihat YouTube, itu udah banyak sekali dapat pembelajaran. Kalau saya sebagai motivator nggak meningkatkan diri, itu udah tergilas saya dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini gitu. Udah nggak ada lagi tuh saya diminta ngomong di perusahaan karena dia ngomongnya itu aja, membosankan gitu, nggak ada terobosannya gitu. Yes. Ya nggak ada thought provoking ideas-nya gitu. Jadi memang teman saya itu adalah teman yang paling setia bagi saya itu adalah ya buku-buku ini. Yes. Gitu ya. Jadi itulah harta saya yang paling berharga, yang saya nikmati interaksinya, ngobrolnya itu ya dia dengan buku gitu. Ngobrol dengan buku itu bisa membuat saya masuk ke zaman di mana saya belum lahir pada saat itu gitu. Tapi saya sudah tahu, oh pemikirannya ternyata zamannya Socrates, Plato, Aristoteles saja udah bisa mikirin kayak gitu gitu. Yes. Gitu misalnya itu kan luar biasa. Misalnya zamannya Carl Gustav Jung gitu misalnya, ternyata dia udah bisa memikirkan yang namanya kejiwaan itu sebegitu dalamnya gitu. Jiwa itu berlapis-lapis gitu. Itu saya nikmat banget gitu membaca buku-buku yang semacam itu gitu. Dan itu ketika saya baca itu membaca itu kan adalah salah satu cara untuk mengenali diri kita sendiri ya. Ketika kita baca baru, oh ternyata saya baru nyampe sini nih. Diri saya ini masih jauh nih gitu loh. Yang dari yang versi terbaik kita masih jauh. Ayo belajar lagi gitu. Jadi itu tuh. Nah, kalau ditanya buku apa yang paling berarti buat saya itu juga banyak gitu ya. Banyak sekali gitu. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Eknat Eswaran. Eknat Eswaran itu ini salah satu penulis yang saya kagumi. Coba saya lihat ya, di sini ada nggak ya buku saya dari Eknat Eswaran? Ada ini. Ada beberapa. Ini ya dari Eknat Eswaran ya. Misalnya ini. Judulnya Conscious Mind, itu dari Eknat Eswaran ya. Conscious Mind, bagaimana kita menaklukkan pikiran. Ada lagi bukunya Dialogue with Death. Ini udah saya baca itu ulang-ulang kali-kali. Sehingga kalau Anda lihat ini bukunya udah oret-oretan gitu. Itu ya, udah oret-oretan. Highlightnya banyak ya. Merah, ada tulisan-tulisan gitu ya, ada tulisan-tulisan gitu ya, ada semuanya itu ada tuh. Jadi saya tuh kalau baca buku itu, makanya saya sangat seneng baca buku tuh yang fisik ya, yang buku gitu ya, yang istilah ini fisik Pak. Kopi fisik betul ya. Karena buku ini saya bawa gitu kemana-mana tuh, saya tuh baca buku itu nggak pernah diam gitu, saya tuh nulis. Jadi buku ini penuh dengan coretan-coretan gitu, penuh dengan coretan-coretan. Gitu ya. Betul. Dan saya ya. betul-betul saya tulis gitu. Oret-oret gitu. Apa yang saya dapatkan dari buku ini. Tuh sampai di halaman belakang aja penuh gitu ya. Itu jadi, melahirkan buah pikiran yang baru berarti ya. Buah pikiran yang baru, yang berbeda dengan Eknat Eswaran, tapi Eknat Eswaran ini merangsang saya untuk memikirkan sesuatu yang berbeda dengan fenomena yang saya hadapi hari ini. Jadi sebagai informasi aja, beliau ini orang India. Orang India
seorang yang beragama Hindu gitu ya, tapi berpikiran yang sangat universal gitu ya. Ya. Beliau mendapatkan beasiswa Fulbright sehingga beliau akhirnya pindah ke Amerika dan mengajar di Amerika. Dia mengajar meditasi di Amerika gitu. Oke. Tapi buah pikirannya luar biasa gitu. Luar biasa. Yes. Itu salah satu dari Yes, banyak. penulis album ini. Sekian. Banyak. Nanti kita bahas di kesempatan yang berbeda gitu. Oke, pastinya tidak sabar untuk menunggu momen itu karena Smart Listeners juga pasti butuh banyak rekomendasi. Cuma ini juga harus kita simpulkan, Pak Arfan, mungkin 1 menit ya untuk kita merangkumkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Ya, ini momentum yang sangat bagus ya. Karena orang Indonesia masih banyak yang susah baca buku gitu. Nggak apa-apa. Baca sosmed juga nggak apa-apa. Jangan setelah ini udah nggak mau Anti baca ya. sosmed lagi. Saya juga pembaca sosmed juga. Iya. Dan kadang-kadang kita butuh ide-ide yang cepat gitu. Oke. Kalau butuh ide yang cepat itu baca sosmed nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya masalah yang kompleks dalam hidup, solusinya juga jangan dari yang sederhana-sederhana. Solusi juga harus yang kompleks, yang terstruktur, yang punya background berpikir. Nah, itu bisa kita dapatkan dari membaca buku ya. Jadi membaca buku itu mempunyai banyak sekali manfaat ya, yang nanti secara tidak langsung karena itu berkaitan dengan kegiatan di otak kita dan pusat kebahagiaan juga di otak kita, nah itu menjadi relate gitu. Jadi orang yang membaca buku itu pasti hidupnya akan lebih bahagia. Tapi sekali lagi tergantung buku apa yang dibaca. Tadi juga ada yang bertanya juga, Pak Andre. Hermawan ya. Iya. Kalau buku yang dibaca buku-buku sampah ya, buku juga ada yang sampah tentu saja kan. Jadi kita harus cari buku yang sesuai dengan minat kita, topik-topik yang bermanfaat dan penulis yang punya reputasi. Iya. Gitu ya. Penulis yang memang background-nya di situ, jangan penulis yang background-nya bukan di situ gitu. Itu bisa menghasilkan misleading nanti kalau seperti itu. Itu Tasya. Tasya. Audrey. Yes. Oke, sangat seru sekali perbincangan kita pada hari ini, tapi harus kita tutup Smart Listeners dan satu kesimpulan yang menarik ya, bahwa manfaat dari membaca buku itu sangat banyak dan pastinya mengajarkan kita untuk melihat dunia lebih luas dari berbagai macam perspektif yang merangsang pemikiran yang baru juga. Tadi 7 manfaat juga sudah dipaparkan Pak Arfan. Mungkin Anda boleh tonton ulang di YouTube channel Radio Smart FM. So thank you Pak Arfan untuk insight-nya pagi hari ini. Kita ketemu lain waktu. Semoga bisa bahas buku-buku lain ya yang akan menjadi topik kita dalam Smart Happiness. Kalau begitu Smart Listeners, kami pamit. Saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Sampai jumpa.